Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Indriani. Saya Nara Salsabila. Saya Fidel dari Saputra. Saya Muhammad Danis Walah Utama. Saya Alto Tapan Sairus. Kita akan menjelaskan apa itu gelombang mekanik beserta sifat-sifat. Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium untuk perambatannya. Jika tidak ada medium, gelombang mekanik tidak akan pernah terjadi. Gelombang mekanik memiliki 4 sifat, yaitu refleksi, refraksi, difraksi, interferensi, dispersi, dan polarisasi. Alat-alat yang dibutuhkan untuk praktek ini ada cermin, pipet, pewarna makanan, wadah, spidol, kardus, dan juga air. Sifat gelombang mekanik, refleksi atau pemantulan. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang yang keras seperti cermin. Namun, jika penghalangsnya lunak, maka gelombang akan diserap dan bukan dipantulkan. Refraksi atau gelombang dapat dibiaskan. Terjadi karena sinar yang datang dari medium renggang ke medium rapat dengan sudut tertentu akan membelok mendekati garis tegak lurus bidang batas antara udara dan air. Difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Interferensi memiliki dua jenis, yaitu destruktif dan konstruktif. Interferensi destruktif atau tak sefase. Gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersamaan. Sedangkan interferensi konstruktif atau sefase itu gelombang akan mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Ada interferensi gelombang. Interferensi atau interferensi gelombang adalah peristiwa perpaduan dua gelombang atau lebih yang bertemu dalam satu medium sehingga menghasilkan gelombang yang baru. Hasil interferensi bisa memperkuat atau melemahkan tergantung pada fase gelombang yang bertemu. Ada dua jenis interferensi. Pertama, interferensi konstruktif, yaitu jika dua gelombang sefase puncak bertemu puncak, maka amplitudo bertambah besar. Dua, interferensi destruktif. Jika dua gelombang berlawanan fase puncak bertemu lembah, maka amplitudo berkurang atau bahkan bisa saling meniadakan. Contohnya, dua speaker dengan frekuensi sama bisa saling memperkuat konstruktif atau melemahkan destruktif. Rumus interferensi dua celah digunakan untuk cahaya atau gelombang yang melewati dua celah sempit, yaitu Y sama dengan M dikali lambda dikali L dibagi D. Dengan keterangan, Y adalah jarak antar garis terang atau gelap ke pusat interferensi, N urutan pita terang, lambda panjang gelombang, L jarak antara celah ke layar, dan D jarak antara dua celah. Lalu ada polarisasi gelombang. Polarisasi adalah peristiwa di mana gelombang transversal seperti cahaya disaring sehingga hanya satu arah getaran saja yang diperbolehkan lewat. Polarisasi tidak terjadi pada gelombang longitudinal seperti gelombang bunyi karena arah getarnya selalu searah dengan rambatannya. Contoh, kacamata polaroid menyaring cahaya dari arah tertentu untuk mengurangi silau. Rumusnya, intensitas cahaya sama dengan intensitas awal dikali sudut antar arah polarisasi cahaya dan suhu transmisi polarisator. Saya akan memberikan contoh dari polarisasi. Di sini bisa kita lihat frame dari kacamata ini berubah menjadi hitam setelah terkena matahari. Ini menandakan kacamata ini adalah kacamata fotokomik yang mengalami polarisasi. Ulang deh. Nggak apa ya? Di sini ada soal sebuah sinar mengenai cermin datar dengan sudut datang 40 derajat. Berapakah sudut pantulnya? Di sini langsung aja kita pakai hukum pemantulan cahaya. Bunyinya yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti kita tinggal masukin aja sudut datangnya 40 derajat. Persamaannya adalah sudut datang sama dengan sudut pantul 40 derajat, berarti sudut pantulnya juga akan menghasilkan 40 derajat. Sekarang ada soal nomor 2. Indeks bias kaca terhadap cahaya merah adalah 1,5 dan terhadap cahaya biru adalah 1,53. Hitunglah selisih kecepatan cahaya merah dan biru saat merambat dalam kaca.
Kayak di sini kita bisa pakai persamaan V sama dengan C per N. Dengan C itu nilainya udah diketahui, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan kita langsung aja cari yang, karena udah diketahui semuanya, berarti kita bisa cari dulu yang merah. V merah itu sama dengan C ini udah ada nilainya. N dari angka yang merah itu 1,5. Nah berarti 3 kali 10 pangkat 8 per 1,5. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu kita cari yang birunya, sama rumusnya C per N juga, yang biru. Kita masukin lagi, C udah diketahui 10 pangkat 8 per 1,5, 3 nilainya sekitar 1,961 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, karena yang ditanya adalah selisih, berarti tinggal kita kurangin delta V sama dengan V merahnya dikurangin yang biru. Sama aja, berarti 2, ini kita kurung 2 dikurangin 1,961 dikali 10 pangkat 8, hasilnya adalah 0,039 kali 10 pangkat 8, atau bisa kita buat jadi 3,9 kali 10 pangkat 6 meter per second. Oke, berikutnya ada soal nomor 3. Diketahui indeks bias air untuk cahaya merah adalah 1,331 dan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Hitunglah cahaya merah dalam air. Langsung aja kita masukin ke rumusnya. Ini dia minta V, berarti V sama dengan C per N. Langsung kita masukin. C nya udah diketahui nilainya 3 kali 10 pangkat 8 per N nya 1,331. Hasilnya sekitar 2,254 kali 10 pangkat 8 meter per second. Yang keempat, cahaya terpolarisasi linear melalui dua filter polarisasi. Sudut antara arah polarisasi kedua filter adalah 60 derajat. Jika intensitas awal setelah melewati filter pertama adalah 100 watt per meter kuadrat, berapakah intensitas cahaya setelah filter kedua? Di sini kita bisa pakai hukum Malus, yaitu intensitas cahaya sama dengan intensitas awal cos kuadrat theta. Langsung aja di sini karena angkanya udah diketahui semua, kita bisa masukin intensitas awalnya tadi itu 100 dikali cos kuadrat, sudutnya adalah 60 derajat, berarti cos 60 derajat. Langsung aja di sini 100 kita turunin, cos 60 itu setengah kuadrat, berarti 1/100 dikali ini cos sudah hilang, ini tinggal setengah di kuadrat, berarti 1/4. Hasilnya adalah 100 kali 1/4, 25 watt per meter kuadrat.